Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Aziz, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, kelompok 16 Tesla. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bakti, narasi, logika, dan hati. Soal pertama, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? Dampak yang pertama, masalah penglihatan. Dampak negatif penggunaan ponsel pintar dalam durasi yang lama dapat menyebabkan masalah pada mata dan penglihatan. Beberapa masalah yang bisa ditimbulkan seperti mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan penglihatan akibat terlalu fokus pada layar ponsel. Oleh sebab itu, disarankan untuk menjaga jarak antara ponsel dengan mata sekitar 16 cm dan kurangi melihat layar smartphone bila tidak terlalu penting. 2. Mengganggu pola tidur. Dampak buruk menggunakan gadget sampai larut malam dapat mengganggu jam biologis Anda. Apabila sudah keasikan bermain game atau nonton film, hal ini dapat membuat Anda meluangkan waktu tidur saat malam hari. Akibatnya, pola tidur menjadi terganggu dan Anda kehilangan waktu beristirahat yang cukup. Ketiga, tidak fokus. Dampak negatif penggunaan gadget berikutnya adalah membuat Anda menjadi tidak fokus. Banyaknya informasi yang mudah diakses melalui internet di smartphone dapat membuat pikiran Anda teralihkan. Akibatnya, Anda menjadi tidak fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya lebih penting. Kondisi ini juga dapat menimpa para pelajar sehingga membuat mereka tidak fokus belajar dan sibuk dengan informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Yang keempat, tergantungan gadget. Akibatnya, Anda menjadi sulit berbuat apa-apa tanpa kehadiran gadget. Kondisi ini juga dapat menyebabkan daya ingat dan kemampuan otak Anda menurun karena dimanjakan oleh fasilitas yang disediakan oleh perangkat tersebut. Pada kondisi yang parah, hal ini dapat memicu kecanduan gadget yang berefek pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, kehilangan motivasi, bahkan depresi. 5. Sakit kepala. Selain berdampak pada kesehatan mata, pancaran cahaya dari ponsel pintar juga dapat menyebabkan sakit kepala. Kondisi ini dapat dipengaruhi bila otak Anda terlalu terbebani saat bermain game terus-menerus sambil berganti-ganti aplikasi. Pada kasus yang parah, Anda berisiko mengalami sakit kepala yang tidak tertahankan. Yang keenam, postur tubuh yang tidak ideal. Penggunaan gadget yang terlalu lama memiliki dampak negatif terhadap postur tubuh. Lambat laun, tubuh Anda menjadi lebih bungkuk, posisi leher menjadi semakin maju ke depan, atau bentuk bahu jadi melengkung. Tidak hanya mengganggu penampilan, perubahan postur tubuh ini ternyata juga berpengaruh pada kelancaran pernafasan Anda. Ketujuh, cedera pada otot dan ligamen. Lebih lanjut, postur tubuh yang buruk saat menggunakan gawai dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada otot dan persendian di tangan, jari-jari, leher, dan pinggang. Jika kebiasaan ini terus berlanjut dalam waktu lama, dapat menyebabkan nyeri otot, pegal, bahkan cedera pada persendian. Untuk mencegah dampak buruk gadget tersebut, disarankan untuk mengubah-ubah posisi dalam melakukan peregangan bila menggunakan perangkat ini dalam waktu yang cukup lama. Yang kedelapan, risiko kecelakaan. Menggunakan smartphone saat sedang berjalan akan menyita perhatian Anda dari lingkungan sekitar. Ini tentunya dapat meningkatkan risiko tertabrak, tersandung, atau tertimpa sesuatu. Apabila sedang berkendara, menelpon dan mengirim pesan tentunya dapat mengganggu fokus Anda. Hal ini merupakan dampak buruk gadget yang sangat berbahaya. Yang kesembilan, risiko kegemukan dan kegemukan. Dampak negatif penggunaan gadget menyebabkan Anda cenderung tidak aktif bergerak dalam waktu yang lama. Anda lebih berisiko mengalami kegemukan, terlebih jika tidak diimbangi dengan olahraga dan pola makan yang sehat. 10. Gangguan tumbuh kembang pada anak. Bukan hanya orang dewasa, gadget bahkan sudah digunakan oleh anak-anak. Meskipun membuat si kecil lebih anteng, perangkat ini dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda berhati-hati dan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memperkenalkan teknologi tersebut pada anak. Pertanyaan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. 1. Paparan sinar gawai. Paparan sinar gawai yang digunakan terlalu lama dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mata, seperti sakit kepala, pegal di sekitar area alis, pelipis, dahi, atau leher, mata lelah, penglihatan ganda atau berbayang, mata berair, dan penglihatan buram. Yang kedua, gangguan tidur. Penggunaan komputer, laptop, tablet, dan ponsel dapat mengganggu hormon melatonin yang akan membuat tidur terganggu. Ketiga, dampak psikologis. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan depresi, peningkatan laju kecemasan, gangguan perhatian, bipolar, autisme, dan gangguan mental lainnya. Yang keempat, gangguan kesehatan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti trigger thumb atau jempol menekuk, ketegangan leher, sakit kepala, dan meningkatkan risiko terkena kanker otak. Yang kelima, perkembangan sosial dan emosional. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak, seperti Anda menjadi pribadi tertutup, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan? 1. Batasi penggunaan gadget. Batasi waktu penggunaan gadget, terutama pada anak-anak. Orang tua dapat memberikan batasan waktu penggunaan gadget pada anak dan mengawasi penggunaannya. Yang kedua, buat aktivitas menyenangkan bersama orang tua. Dapat merancang aktivitas lain yang menyenangkan agar pikiran anak teralihkan dari gadget. Ajak anak bersepeda atau lari pagi, memasak bersama, menggambar atau mewarnai bersama, atau berkebun di pekarangan rumah. Yang ketiga, tetapkan wilayah bebas gadget di rumah. Orang tua dapat menetapkan wilayah bebas gadget di rumah, seperti di meja makan atau di kamar tidur. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu penggunaan gadget. Yang keempat, perbanyak bersosialisasi. Mengurangi penggunaan gadget dapat membantu meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Orang tua dapat merencanakan kegiatan bersama keluarga atau teman-teman untuk mengurangi penggunaan gadget. Yang kelima, matikan gadget sebelum tidur. Matikan gadget sebelum tidur untuk membantu mengurangi gangguan tidur dan memperbaiki kualitas tidur. Yang keenam, hapus aplikasi yang tidak diperlukan. Hapus aplikasi yang tidak diperlukan dan menghabiskan waktu dari gadget. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu penggunaan gadget. Sekian jawaban dari saya, banyak maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.